Ibu yang dikasih Tuhan, selamat sore, selamat malam. Hari ini Selasa 4 April 2023. Ya, mari kita siapkan hati kita untuk kita belajar sebagai kebenaran firman Tuhan. Mari kita awali di dalam doa. Segala puji hormat syukur kami naikkan ke hadirat-Mu, Bapa yang kami sembah, kami agungkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas pimpinan dan penyertaan-Mu sepanjang hari, dan tiba saatnya kami belajar sebagai kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, Roh Kudus, Kau ungkapkan rahasia firman-Mu, biar apa yang hamba-Mu sampaikan itulah kebenaran yang dari Engkau. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, setiap kita pasti memiliki satu kerinduan yang kuat, ya, kerinduan yang kuat, ya, baik itu pencapaian dalam bidang akademis, apapun karir di kantor, ataupun usaha, ya, yang sedang merintis usaha, merindukan supaya usahanya atau pekerjaan yang dirintisnya itu makin besar. Tetapi Bapak Ibu saudara, semua itu ujungnya, ya, semua itu ujungnya bagaimana kita bisa mendapatkan income, mendapatkan pemasukan yang signifikan, ya, mendapatkan pemasukan yang cukup tinggi, ya, dengan gaji penghasilan yang cukup tinggi, dan dengan penghasilan atau income yang tinggi atau sangat tinggi itu kita bisa mewujudkan apa yang menjadi cita-cita kita. Semua kerinduan kita sementara ini kita pendam, kita simpan, dan kita berjuang untuk meraih, mewujudkan kerinduan itu lewat apa? Lewat perjuangan kita di dunia sekuler, ya. Kita merintis karir sebaik-baiknya, membangun usaha sebesar-besarnya, ya. Kita meraih prestasi akademis setinggi-tingginya, sehingga nanti di akhir karir kita, di puncak karir kita bisa mendapatkan imbalan yang sangat besar. Dan dengan imbalan yang sangat besar itu kita bisa mewujudkan segala yang kita inginkan, yang kita rindukan, ya. Tentu Bapak Ibu saudara dan saya sering kita itu mendengar cerita dari orang-orang yang telah sukses, cerita dari orang-orang yang sudah menikmati keindahan dunia ini, ya. Bagaimana mungkin ya mereka cerita bagaimana nikmatnya dengan kendaraan yang baru, ya, dengan mobil yang baru itu, wah, begitu nyaman, begitu nikmat. Nanti yang satu lagi menceritakan betapa nikmatnya kita bisa berpergian ke luar negeri, menikmati keindahan dunia dari satu negara ke negara lainnya. Nanti yang satu lagi bercerita bagaimana kita bisa menikmati makanan yang sangat lezat, yang tidak semua orang bisa makan makanan itu, ya, karena begitu mahalnya, dan mungkin juga makanan itu adanya di tempat tertentu, ya, sehingga orang biasa-biasa saja tidak bisa menikmati. Nah, ketika seseorang mendengarkan cerita-cerita itu, yang semua itu menunjukkan, menggambarkan betapa nikmatnya menikmati keindahan dunia, betapa nyamannya memakai barang-barang branded, dan kita kelihatan lebih prestis, lebih dihargai orang lain, kita terus seperti timbul keinginan dari dalam diri kita, timbul keinginan, aku juga ingin seperti mereka. Aku juga ingin menikmati makanan yang dia ceritakan. Aku juga ingin memiliki mobil yang mewah. Nah, nanti kalau ibu-ibu beda lagi. Aku ingin memiliki tas Hermes yang tidak semua orang bisa memiliki. Aku ingin memiliki perhiasan yang nilainya sangat mahal. Ya, nanti anak-anak muda, aku ingin menikmati indahnya dunia, ya, misalnya Eropa Timur, ingin menikmati keindahan Selandia Baru. Banyak hal yang ada di dalam pikiran kita yang itu membangkitkan gairah kita untuk ikut menikmati, ya, ikut menikmati. Dan olehnya orang-orang itu kerja keras, ya. Dia sadar bahwa semua itu bisa aku wujudkan, semua itu bisa aku raih kalau aku bisa mendapatkan income yang cukup, pemasukan yang sangat besar,
Ya, sehingga apa yang diceritakan orang-orang itu aku pun bisa mengalaminya, aku pun bisa menikmatinya. Nah, ini seringkali pikiran yang ada di dalam pikiran banyak orang. Bahkan tidak jarang pikiran seperti ini, keinginan duniawi yang kuat ini merasuk orang-orang percaya, bahkan pendeta dan keluarganya. Ya, pengen pakai barang mewah, ya, pengen menikmati keadaan dunia yang begitu mempesona. Memang Alkitab tidak melarang hal itu. Ya, secara spesifik Alkitab tidak melarang, tidak boleh secara spesifik. Tetapi kita yang mengerti kebenaran firman Tuhan, kita harus berkaca bahwa kita sebagai umat tebusan yang tidak boleh menggelar hidup suka-suka kita harus menjalani hidup ini seperti yang Tuhan mau. Ya, jadi ketika kita mau melakukan sesuatu, kita harus mendengar suara Tuhan. Kita konfirmasi, kita tanya Tuhan, Tuhan, layak enggak kalau aku beli seperti ini? Layak enggak kalau aku harus pergi ke sana? Aku beli ini, beli itu, layak enggak? Ya, bukan tidak boleh, tapi perkarakan dengan Tuhan. Ya, pasti Bapak Ibu Saudara ada yang merindukan hal itu. Ya, dan itu pun saya mengalami hal itu ketika orang tuh cerita pergi ke sana, wah indahnya, kita pengen, kita rindu. Ya. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, memang tidak ada yang salah, ya. Tetapi semuanya harus tanya Tuhan. Jangan sampai apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu ternyata Tuhan tidak izinkan. Karena kalau kita lakukan, ya kita wujudkan itu, kita bisa melukai orang-orang sekitar kita. Ya, kita bisa keluar uang puluhan ratusan juta untuk kesenangan kita dan keluarga kita, sementara kita lihat orang tua kita, mertua kita, saudara kandung kita, mereka benar-benar memerlukan uluran tangan kita. Ya, dan dia tahu kalau kita itu berlimpah. Nah, itu yang melukai, yang mestinya tidak boleh kita lakukan. Ya, saya mau gini, Bapak Ibu Saudara, saya mau mengatakan ini. Ketika Bapak Ibu Saudara bisa mewujudkan impian Bapak Ibu Saudara dalam segala hal, misalnya pengen pergi ke suatu tempat yang sangat indah, Bapak Ibu Saudara ingin mewujudkan dan itu ternyata sudah terwujud, nanti pasti akan muncul keinginan lain. Pergi kemana? Kita bisa. Nanti muncul lagi keinginan. Jadi keinginan daging kita itu tidak akan pernah berhenti sampai kita sendiri yang memberhentikan, kita sendiri yang mengatakan stop. Ya, kalau kita menuruti keinginan daging kita, wah, tidak akan ada puasnya. Maka kita bisa lihat ada orang bisa punya mobil lebih dari 3, punya 4, punya 5. Ya, karena memang dia punya kemampuan untuk beli mobil, dari mobil yang antik, mobil yang mewah, mobil yang kuno, ya, sampai merindukan dia bisa memiliki pesawat pribadi, jet pribadi, nanti meningkat memiliki kapal pesiar pribadi. Ya. Jadi kalau keinginan yang ada di dalam diri seseorang itu diumbar, tidak akan ada habisnya. Ya, tidak akan ada habisnya. Padahal Alkitab jelas katakan asal ada makanan dan pakaian cukup. Ya, sekali lagi kebenaran ini yang mengatakan asal ada makanan dan pakaian cukup itu bukan berarti kita tidak boleh memiliki barang-barang itu, tetapi kebenaran ini hanya mengatakan bahwa jangan punya target yang sifatnya jasmani, yang sifatnya duniawi. Jangan target. Bisa pergi, monggo silahkan. Ya, pergi ke luar negeri silahkan, tetapi dengan uang yang memang layak cara kita memperolehnya. Jangan lewat uang korupsi, ya uang tipu sana tipu sini, ya menjadi orang kaya mendadak karena cara mendapatkan uangnya dengan membawa korban banyak. Ya, kita kan beberapa kali disuguhkan dengan crazy rich, ya, crazy rich, orang muda yang kaya, kekayaannya gila-gilaan tapi dengan cara yang tidak wajar, akhirnya berurusan dengan penegak hukum. Kita kan melihat begitu. Ya, saya mau mengatakan ini Bapak Ibu Saudara, kalau toh kita tidak bisa mewujudkan hal itu, ya, itu jangan mengganggu pikiran kita. Kita harus punya satu keyakinan. Kita punya satu pengharapan bahwa langit baru, bumi baru adalah satu keadaan yang sangat indah, bahkan maha indah, yang itu tidak bisa
tergantikan atau tidak bisa dibandingkan dengan keindahan apapun di dunia ini. Jadi kita punya keyakinan, kalau toh aku tidak bisa pergi ke Eropa Timur, ke Austria, ke Belanda, ke Amerika, ke New Zealand, ke Jepang, tidak masalah. Tidak masalah. Tapi aku yakin dengan hidupku yang aku persiapkan ini, demi aku bisa masuk langit baru, bumi baru, Yerusalem baru, aku yakin, bahkan sangat yakin, di sana nanti Tuhan sudah siapkan tempat yang keindahannya tidak bisa dibandingkan dengan tempat yang ada di dunia ini. Ini keyakinan kita. Kalau orang percaya punya keyakinan itu, mereka tidak tergoda. Mereka tidak memaksakan, oh harus korupsi lah, harus nipu lah, supaya dia bisa mewujudkan impiannya. Nah ini yang salah. Makanya kalau banyak orang korupsi, ya, banyak orang tidak jujur, banyak orang nipu, ya, membesarkan usahanya dengan cara yang tidak layak, tidak baik, itu karena apa? Dia punya kerinduan, punya uang sebanyak-banyaknya, dan dia ingin mewujudkan impiannya itu. Pasti itu, ya. Makanya saya merenungkan, ada orang-orang yang pernah menikmati keindahan dunia itu dan dia pengen mengulang lagi, tapi karena kemampuannya terbatas, dia bisa mulai memutar otaknya bagaimana supaya aku bisa pergi lagi, aku bisa ke sana lagi. Nah, akhirnya karena keinginan yang kuat, ya, itu terus dipikirkan, yang Alkitab katakan itu dibuai akhirnya apa? Melahirkan dosa. Keinginannya sudah mulai, terus dia mengeksekusi untuk mewujudkan keinginannya itu. Nah ini di sini dosa sudah mulai menjerat kita. Kita sudah mulai melakukan suatu tindakan tidak terpuji. Ya. Bapak Ibu Saudara, saya harus yakin bahwa Yerusalem baru, kota yang indah, yang sangat indah itu tidak tergantikan, tidak bisa dibandingkan dengan kota dimanapun di dunia ini yang maha indah, tidak bisa. Di sini orang punya kapal pesiar, tidak mungkin Tuhan di sana tidak siapkan sesuatu yang mewah, jet pribadi, semua keinginan kita tunda, kita yakin dan percaya nanti langit baru bumi baru kita akan bisa menikmati semua itu. Ya, kalau kita lihat di dalam kitab Wahyu pasal 21 yang perikopnya Yerusalem baru. Ya, saya akan langsung baca ayat 18. Saya mau menunjukkan bagaimana keadaan kota itu. Ya, Yerusalem baru. Wahyu 21 ayat 18. Tembok itu terbuat dari permata yaspis dan kota itu sendiri dari emas tulen bagaikan kaca murni. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mirah, dasar yang keempat batu zamrud, dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedalam batu beril, yang kesembilan batu krisolit, yang 10 batu krisopras, yang 11 batu laswardi, dan yang ke-12 batu kecubung. Ya. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Ya, inilah gambaran kota Yerusalem baru. Jalannya saja dari emas, kotanya semua dari permata emas. Bayangkan. Sekarang kita lihat emas 1 gram aja 1 juta sekian. Ya, 1 kilo 1 miliar. 1 ton sekian. Berapa triliun. Ya, padahal emas 1 ton itu mungkin untuk kamar kita kalau semuanya dari emas bisa lebih dari 2 ton, mulai dari temboknya, lantainya, ya, satu rumah bisa ratusan miliar. Di Yerusalem baru keadaannya seperti itu. Ya. Jadi inilah penglihatan Rasul Yohanes, diperlihatkan Yerusalem baru seperti kota yang seperti itu. Maka Bapak Ibu Saudara, ketika saya merenungkan hal ini, saya menjadi tidak heran kalau ada pahlawan-pahlawan iman, rasul-rasul Tuhan
hamba-hamba Tuhan yang mereka tidak menyayangkan hidupnya, mereka rela menderita, mereka berjuang bagaimana dia menjaga kesucian hidup, dia bisa mematikan keinginan dagingnya, dia bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Bahkan ketika dia harus menderita, disiksa, bahkan mempertaruhkan nyawanya demi memberitakan Injil, mereka tidak takut, dia tidak gentar. Karena saya yakin inilah salah satunya yang ada di dalam benak orang-orang seperti ini. Yerusalem baru yang dijanjikan Tuhan itu satu kota yang sangat indah, dan di sana aku nanti akan ketemu dengan yang mulia Tuhan Yesus Kristus, ya, dalam pesta kawin anak domba. Aku bisa duduk sehidangan dengan Tuhan Yesus, bahkan duduk bersama Tuhan menghakimi ke-12 suku Israel. Ya. Jadi kalau kita tidak heran kalau ada orang-orang percaya, hamba-hamba Tuhan, pejuang-pejuang iman, dia rela menyerahkan hidupnya demi memberitakan Injil, demi menggenapi panggilan Tuhan yang taruh di dalam hidupnya. Saya menjadi tidak heran, karena dia punya keyakinan, dia punya pengharapan, dan ini iya dan amin. Ya. Ya. Kalau Bapak Ibu sudah punya keyakinan, punya iman, keyakinan, percaya akan pengharapan ini, kita tidak memaksakan untuk bisa menikmati keindahan dunia ini, tidak memaksakan. Kita lebih baik bagaimana kita berjuang untuk kita hidup benar di hadapan Tuhan. Kita menjaga kesucian hidup ini. Kita tidak matre, kita tidak duniawi. Kita mencari uang dengan cara yang halal, dengan cara yang berkenan. Ya, kita membangun persahabatan. Kita ada di tengah-tengah komunitas banyak orang dengan menampilkan wajah Kristus, lemah lembutnya, murah hatinya, menjadi pendengar yang setia, ya, mulutnya tidak bocor, ya, mudah melupakan orang lain, bisa memeluk orang-orang yang telah melukai kita, mendoakan orang-orang yang memusuhi kita. Ya, kita bisa melakukan hal itu demi kita, ya, demi kita mewujudkan, kita memperagakan hidup anak Allah. Demi kita memperagakan hidup anak Allah, anggota kerajaan Allah yang kelak pantas untuk menerima waris. Karena memang Alkitab katakan kita kadang sebagai ahli waris yang boleh menikmati dan akan dipermuliakan bersama Tuhan kalau mau menderita. Ya. Kita lihat di dalam Roma pasal 8, Bapak Ibu Saudara. Saya rasa ini ayat ini sering, tetapi sudah sering didengar, dibaca orang, tetapi tidak ada salahnya saya membaca ayat ini, ya. Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Berhak menerima janji-janji Allah. Ya. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi kalau kita membayangkan, kita merindukan, kita menaruh hati kita di kerajaan surga, kita taruh hati kita di kerajaan surga di mana Kristus ada, kita menderita itu tidak masalah. Tidak masalah. Kita diperlakukan tidak adil, tidak ada masalah. Karena memang Alkitab mengatakan, ya, tidak ada mahkota tanpa salib, tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Ingat, tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Ya, jadi makanya yang pernah saya katakan, kalau orang dunia, orang di luar orang Kristen ada prinsip, dan ini sering kita dengar, ya, ya, mudah-mudahan bahagia dunia dan akhirat. Itu konsep, bukan konsep kekristenan. Ya, bahagia dunia dan bahagia di akhirat itu bukan konsep kekristenan. Ya, Alkitab jelas mengatakan kalau kita ingin bahagia di kekekalan langit baru bumi baru, dipermuliakan bersama Tuhan, harus siap menderita. Karena memang kita anak-anak Allah yang diwariskan dan menikmati kemuliaan itu bersama Tuhan kalau kita menderita. Kalau kita siap atau rela untuk menderita. Ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan
kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ya. Jadi penderitaan yang Bapak Ibu saudara alami, kalau memang Bapak Ibu saudara harus lewat penderitaan dalam hidup ini, itu tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang dijanjikan itu. Yang tadi saya katakan, langit baru bumi baru itu jalannya aja dari emas, semuanya dari permata yaspis, ya, dari permata, berbagai macam-macam permata, pintu gerbangnya dari mutiara. Saya tidak bisa menyebutkan dengan tepat, ya, tetapi yang jelas itu, ya, emas itu seperti tidak bernilai, ya, itu seperti tidak bernilai. Kalau yang sedih itu kalau orang karena ingin menikmati keindahan dunia, terus dia rela nipu saudaranya, ngemplang utang, ya, ngumpulin duit dari banyak orang, terus melarikan diri. Itu kan dia ingin menikmati keindahan dunia, yang akhirnya apa? Dia menikmati penjara, urusan dengan penegak hukum. Kalau kita tidak boleh ke sana. Kita punya uang bisa keluar negeri, tidak bisa ya bersyukur. Bisa ganti mobil baru, bisa beli rumah lagi, nggak masalah. Tapi jangan kita memiliki target yang sifatnya jasmani, yang itu harus. Tidak ada yang diharuskan. Tidak ada sesuatu yang diharuskan bagi orang percaya. Satu keharusan, bagaimana kita bisa mengenakan hidup Kristus dalam hidup kita. Asal ada makanan pakaian cukup. Ya, menjaga kesucian hidup itu harus. Mencintai Tuhan itu harus. Belajar kebenaran firman itu wajib. Duduk di kaki Tuhan tiap hari wajib, harus. Nah itu. Yang urusan duniawi jangan diharuskan, jangan diwajibkan. Ya. Kalau kita lihat, ya, kalau kita tembok itu terbuat dari permata yaspis, kota itu sendiri dari emas tulen bagaikan kaca murni. Bayangin, kota itu dari emas tulen. Jadi gedung-gedung itu semuanya dari emas, jalanannya emas. Ya. Ini kan tidak ada negara di dunia yang seperti itu. Sekaya-kayanya mau negara di Timur Tengah kayak mau negara maju, tidak ada seperti itu. Nah ini Bapak Ibu saudara, hati kita taruh di kerajaan surga, yang olehnya kita pun rela dan siap kalau memang Tuhan izinkan kita harus menderita, ya, demi kita hidup benar di hadapan Tuhan, demi kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang, demi kita bisa menyukakan hati Tuhan. Seringkali kita dibawa oleh Tuhan masuk dalam ketidaknyamanan hidup ini, ya, masuk dalam penderitaan. Kita tidak masalah, karena kita tahu bahwa yang kita bidik, yang kita rindukan Yerusalem baru. Ya, jadi Roma 8 ayat 18 katakan penderitaan selama kita di dunia ini tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang. Jadi maka saya tidak heran kalau murid-murid Tuhan itu mati dengan cara tragis. Ada yang dipancung, dipenggal kepalanya, ada yang digantung, ada yang dimasukin penggorengan, ya, ada yang dari atas bubungan didorong, habis ditombak, ada yang disalib dengan kepala di bawah. Ya. Orang-orang ini adalah orang-orang yang sudah memahami, dia sudah sangat mengerti, dia menaruh pengharapannya hanya di langit baru bumi baru. Bagaimana dia bisa menunjukkan di hadapan Tuhan, ini loh aku Tuhan. Kalau mereka rasul-rasul ini boleh ngomong, dia mau mengatakan, ini aku Tuhan. Aku peragakan hidupku, aku persembahkan untuk kemuliaan. Apapun aku lakukan, kalau memang itu engkau kehendaki dalam hidupku. Ya, masuk penjara tidak masalah, dicambuk, disiksa tidak masalah. Orang-orang ini adalah orang-orang yang sudah melabuhkan hatinya di langit baru bumi baru. Dia sudah memindahkan hatinya di kerajaan surga. Nah ini yang belum ada di dalam diri kita. Nah, kuasa kegelapan, kuasa kejahatan, ya, kuasa kegelapan itu dia selalu menawarkan keindahan dunia kepada banyak orang percaya supaya kita tertarik, ya, supaya kita mengingini hal itu, ingin menikmati itu, ya. Dan akhirnya apa? Kuasa kegelapan juga buka celah, buka pintu supaya kita ada jalan, seolah-olah ada jalan untuk kita bisa meraih itu, padahal itu bukan jalan yang dikehendaki Tuhan.
Ya, disangkanya jalan itu lurus, ternyata ujungnya kebinasaan. Ya, jadi kita jangan terkecoh. Ya, kita jangan tertipu oleh manusia, oleh kuasa kegelapan yang menawarkan keindahan dunia. Kita mengalir mengikuti apa yang Tuhan mau dari hidup kita. Kita terus duduk di kaki Tuhan. Kita tahu apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Itu yang harus kita selesaikan. Ya, kebenaran firman harus ada di dalam diri kita sehingga kita tidak duniawi, kita tidak matre, dan kita tetap bisa menjaga kesucian hidup. Karena yang kita bidik, yang kita rindukan masuk langit baru, bumi baru, dipermuliakan bersama Tuhan. Dan itu perlu perjuangan berat. Selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita turut dalam doa. Bapa di surga, meteraikan firman dalam setiap hati kami dan ajar kami melakukannya. Roh Kudus terus beri kekuatan setiap kami anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.